Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 4, yaitu Asmaul Husna. Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Dan di sini juga ada peta konsep. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang terbaik dan agung yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Menghafal dan mengetahui arti dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat menambah keimanan dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang 99 tersebut adalah As-Salam. As-Salam mencakup keselamatan perbuatan-perbuatannya dari kesia-siaan, kezaliman, kecurangan, dan mencakup keselamatan sifat-sifatnya dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk, serta meliputi kesempurnaan zatnya dari setiap kekurangan dan aib, meliputi keselamatan nama-namanya dari setiap celaan. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan selanjutnya tentang As-Salam. As-Salam berarti yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Salamun qawlam mir rabbir rahim. Artinya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala As-Salam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab keselamatan hanyalah bersumber darinya, dan diharamkan baginya meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada malaikat, nabi yang diutus, wali atau kiai atau habib atau tuan guru atau makhluk lainnya. Kalian wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian kesejahteraan, perlindungan, dan kasih sayangnya. Apabila ada teman yang sedang bertengkar, maka kita wajib mendamaikannya. Kita berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di sekitar kita. Nah, teman-teman, jadi kalau kita meminta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meminta kepada selain Allah itu bisa dikategorikan sebagai musyrik, dan itu dosa besar. Berikut ini merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat As-Salam. Di antaranya, 1. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Contohnya, dalam berbagai kesempatan itu kita bertemu di jalan, kita berusaha untuk mengucapkan salam. Jadi menyapa yang baik itu, menyapa sesama muslim itu yang baik, yaitu menggunakan salam. Yang kedua, bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Jadi kita harus bersikap baik kepada tetangga, teman, atau keluarga. Ramah juga menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Contohnya,
menjaga anggota tubuh ya. Kuku kita potong pendek supaya tidak mencakar teman atau apa. Kemudian kita membersihkan badan. Kalau kita tidak mandi, tubuh kita bau, kita bisa menyakiti orang di sekitar kita. Kemudian lagi kalau kita sakit, kita menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungannya. Seperti contoh seperti ini ya. Rasa aman. Jadi kita ikut pelaksanaan misal ronda malam. Kita buat jadwal ronda malam, itu termasuk mewujudkan rasa aman di lingkungan. Kemudian apabila kita punya acara, misal kita ada acara besar, biasanya kan kita pakai musik ya, atau biasanya orang kalau di sini kan suka nyetel musik yang kenceng-kenceng. Nah, itu suaranya dikecilkan. Jadi jangan terlalu kenceng supaya tidak mengganggu tetangga. Kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. Yang kelima, mudah bergaul dan banyak berteman. Tentunya kita dalam berteman juga harus bisa memilih-milih ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita berteman itu dengan orang yang akhlaknya baik. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Kalaupun kita berteman dengan orang yang berakhlak buruk, itu sebenarnya tidak apa-apa asal mereka bisa menjadi baik. Kemudian selanjutnya menolong orang lain yang membutuhkannya. Contohnya seperti ini. Ada orang sedang memperbaiki rumah, ya kita bantu, entah itu bantu angkat-angkat kayu atau apa, yang penting kita bantu. Kemudian menolong orang lain ya, ini contohnya ya, ada orang yang membutuhkan pertolongan, misal ada yang sakit tapi dia tidak mampu, nah kita bantu, kita bawa ke rumah sakit atau kita bawa ke puskesmas, kita biayai. Nah itu contoh membantu orang yang membutuhkan. Asmaul Husna yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah salah satu dari nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kalian apa arti Al-Mu'min dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Tahukah kalian arti dari Al-Mu'min? Al-Mu'min berarti yang maha menjaga keamanan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi keamanan. Dia pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Orang beriman tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana,
dan siksa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-mu'min adalah pemberi rasa aman dan ketenangan dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya surah Al-Fath ayat 4 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak soleh adalah anak yang selalu memberikan rasa aman kepada teman dan lingkungannya. Sesama teman madrasah, kita harus memberikan rasa aman. Demikian juga dengan lingkungan di sekitarnya. Jika setiap anak mampu memberikan rasa aman terhadap lingkungannya, maka keharmonisan hidup bersama akan mudah diraih. Berikut ini adalah hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat al-mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Yang kelima, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Baik, apabila ada salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa belajar ya.